Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan Bapak Ibu para jamaah salat duhur rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat insyaallah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali berturut-turut. Kemarin kita sempat ketemu membahas tentang Lailatul Al-Qadar. Hari ini diminta untuk membahas tafsir Quran surah At-Taubah ayat 60. Mari kita awali dengan membaca. Cuma panjenengan insyaallah tidak semuanya hafal. Diikuti saja bacaan saya karena biar ini bagian dari mengaji. Kemudian kita mengkaji tafsirnya. Setelah saya baca, panjenengan ikuti bacaan saya. Saya potong-potong biar mudah untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Baik para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat yang barusan kita baca berbicara tentang 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Kita akan berbicara tentang seputar ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, ya monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hati mereka, wa fir riqabi, dan orang-orang yang dalam rangka memerdekakan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, orang-orang yang banyak berhutang, wa fi sabilillah, dan orang yang dalam perjuangan
di jalan Allah, wa ibnis sabil dan orang yang sedang bepergian. Faridatan minallah, satu kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha tahu, hakimun dan lagi maha bijaksana. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini sungguhnya berkaitan erat dengan ayat 103 pada surah yang sama, surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dalam satu ayat firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu Muhammad, pungutlah olehmu Muhammad. Tapi ini kembali seperti biasa, khitubul khas wa iradatul 'am. Yang diperintahkan memang hanya Nabi, tapi sungguhnya kita semua. Dalam hal ini pemerintah, ya. Pemerintah. Ambillah oleh Muhammad, pungutlah oleh Muhammad min amwalihim, dari harta-harta orang-orang itu, orang yang kaya itu, sedekah, berupa sedekah, ai zakat. Nanti kita bicarakan. Tutahhiruhum biha, yang dengan itu mereka bisa membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan diri mereka dari sifat bakhil yang kemudian berubah menjadi dermawan, menjadi orang yang punya empati kepada sesama. Nah, ketika muncul perintah itu di kalangan orang-orang munafik, ya, itu kemudian orang-orang munafik Madinah itu kemudian ada kasak kusuk. Nanti kalau sudah terhimpun harta itu, kira-kira mau dibagi itu siapa itu? Paling-paling untuk memperkaya diri. Kan belum ada kejelasan. Ya, jangan-jangan hanya untuk diri sendiri atau kalangan sendiri. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Setelah ada kasak kusuk begitu, Nabi menyatakan bahwa yang berhak menerima zakat langsung ditentukan oleh Allah, bukan kemauan saya. Penerimanya langsung ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu ayat ini diawali dengan satu statement, innama, hanya saja. Ini lil hasri namanya. Innamas shadaqatu, hanya saja zakat itu. Nah, ketika ada kata begini, para ulama sepakat bahwa untuk harta yang diperoleh atas nama zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf ini. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain. Itu jadi kata-kata innama itu mengunci bahwa zakat itu hanya boleh diberikan kepada mustahiquz zakat, 8 kelompok yang disebutkan dalam ayat ini. Para jamaah, ya, pada 2 ayat yang disebutkan tadinya, baik pada At-Taubah 103 atau At-Taubah ayat 60 ini, Allah menggunakan kata sedekah. Kalau di At-Taubah 1103 Allah menggunakan tunggalnya, mufradnya, khudh min amwalihim sedekah. Tapi pada ayat 60 ini jamaknya innamas shadaqat. Padahal dalam pemahaman kita yang namanya sedekah itu dari kata sedekah, dari kata sedekah, sod dal qaf, yang artinya benar, jujur. Jadi orang yang melakukan sedekah adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya memang begitu. Nah, itu yang benar begitu. Jadi ini cara Allah untuk melakukan keadilan sosial. Kaila yakuna dulatam bil aghniya'i minkum, jangan sampai harta itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak boleh begitu. Harus berputar, harus dibagi.
prinsip dalam Islam itu, dalam ekonomi ya, bahwa harta itu milik Allah, tapi manusia diberikan hak untuk mengusahakannya. Ketika ia dapat mengusahakan menjadi miliknya, tapi jangan lupa di situ ada hak orang lain. Kalau kapitalis ini ya, harta itu adalah milik orang yang memilikinya, yang mengusahakannya. Jadi mau dibuat apa itu hak dia. Dibuang, dihambur-hamburkan hak dia. Dalam Islam tidak boleh. Mubadzir itu tidak boleh. Karena harta itu milik Allah. Ada ketentuan Allah terhadap harta itu. Beruntunglah kita kalau diberikan titipan Allah berupa harta. Karena godaan terbesar itu ketika dititipi harta. Kalau masih belum punya itu semangatnya itu, kalau nanti saya dapat uang banyak saya sedekahkan banyak. Ketika dapat itu mulai agak berkurang semangatnya. Karena itu kita diajari puasa ini, di antara hikmah puasa itu adalah kita menyadari betul bahwa lapar dan haus itu tidak enak. Bukan sekedar teori. Jadi kalau kita puasa ini masih ada sumber yang mau dimakan. Coba bayangkan saudara kita yang mungkin dia lapar bukan karena puasa, tapi lapar karena memang tidak ada yang mau dimakan. Baik, kembali pada pokok soal. Kata as-shadaqat, ini kata shadaqah. Benar ya, memang seharusnya begitu. Ya, tindakannya orang yang bersedekah itu benar. Nah, para ulama menyebut bahwa kenapa menggunakan kata as-shadaqah di sini? Ya, karena sesungguhnya dalam perspektif Al-Quran itu zakat itu bagian dari makna sedekah. Jadi sedekah itu pemberian dari seseorang pada orang lain tanpa minta imbalan, tanpa berharap imbalan, itu sedekah. Jadi orang yang bersedekah tidak mengharapkan imbalan dari orang yang diberi. Dia hanya semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat itu bagian dari makna sedekah. Sehingga para ulama itu membaginya sedekah dua. Ada namanya sedekah wajib yang kemudian dikenal dengan zakat, ada sedekah tatawwu namanya. Nah, karena zakat ini term sendiri, maka biasanya kemudian yang paling populer, yang wajib itu bernama zakat. Zakat itu arti asalnya adalah an-numuwu waz-ziyadah. Makna zakat itu arti asalnya an-numu, berkembang, tumbuh dan berkembang. Harta kalau ingin berkembang, zakati. Waz-ziyadah, dan bertambah. Ada juga yang diberi nama dengan dipakai untuk arti at-taharah. Jadi zakat itu untuk membersihkan hartanya dan bersihkan dirinya. Bukan hanya untuk hartanya, dirinya. Makanya zakatul fitri kata Rasulullah itu, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dan sebagai makanan konsumtif untuk orang yang miskin. Nah, zakat wajib ini kemudian kita kenal ada dua bentuknya. Yang pertama, zakatul fitri. Jadi kalau istilah yang benar itu bukan zakat fitrah. Zakat fitri, zakat diri, zakat penciptaan diri, zakat, maka digunakan zakatul badani, zakatul badan, atau zakatul nafsi, zakat diri. Bukan fitrah ya, bukan zakat fitrah. Tidak tahu dari mana asal usulnya zakat fitrah. Jadi makanya kalau niat itu, hafal niatnya Bapak-bapak ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri
Misalkan untuk dirinya an-nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah, sudah kadung biasa nih zakat fitrah untuk diri saya. Fardhan lillahi ta'ala. Jadi yang mengeluarkan itu bapak-bapak ini, kepala keluarga. Untuk dirinya, untuk istri atau istri-istrinya. Kalau punya banyak lebih, jangan lupa sebutkan nawaitu an ukhdhi zakatal fitri an zaujati Fatimah. Satunya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati Saudah. Di belakang senyum-senyum masalahnya ketika disebut dengan istri-istrinya dan anak-anaknya dan orang yang ditanggung nafkahnya. Misalkan ya, kedua orang tua kita bersama kita wajib mengeluarkan zakat. Ya. Ada orang-orang yang ditanggung, misalkan anak-anak mungkin yang kita tanggung, kita yang wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi kepala keluarga itulah yang wajib berniat untuk mengeluarkan zakat untuk orang yang ditanggung nafkah. Kemudian yang kedua zakatul mal. Nah, baik zakat fitrah maupun zakat harta ini tidak boleh diberikan kecuali 8 asnaf ini. Kalau sedekah tatawu atau yang kita kenal dengan infak, ya boleh pada siapa saja. Yang pertama kata Allah lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, yang kedua orang-orang miskin. Dua kelompok ini adalah orang yang memang kekurangan harta. Para ulama menyatakan bahwa penyebutan di awal fakir, miskin dan seterusnya itu menunjukkan skala prioritas. Bahwa zakat itu prioritas pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin. Terus ke belakang nanti sebutkan. Apa fakir itu? Fakir itu orang yang tidak punya kasab, ya, artinya tidak punya usaha tetap, tidak jelas apa usahanya, dan dengan sendirinya dia hasilnya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya. Ada juga orang yang tidak tetap usahanya, tapi sekali usaha itu hasilnya banyak, melimpah. Nah, itu nggak masuk fakir. Masuk fakir. Kadang orang senang ketika ada musim pembagian zakat, senang disebut fakir. Ada daftar, bansos itu daftar itu, sering fakir. Padahal kalau ingin kaya ngasih, itu kan kata kunci. Kalau kita ingin kaya ngasih, itu janji Allah, janji Allah itu ngasih. Kalau dalam kitab ini Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, disebutkan cara mengukur apa bedanya fakir dan miskin. Kalau miskin itu orang punya kasab tapi hasilnya nggak cukup. Kira-kira apa bedanya fakir dan miskin? Kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan begini. Seandainya kebutuhan manusia itu 10, maka kalau dia hanya bisa memenuhi 3, itu fakir. Dari 10 kebutuhan dia hanya 3, itu fakir. Kalau sampai 8 itu miskin. Itu dalam kitab ini. Nah, saya tidak tahu standar. Panjenengan setuju enggak? Kalau kita UMR itu standar minimal. UMR ya. Berapa UMR Pamekasan itu? 2 juta ya. 2 jutaan ya, anggap 2 juta gitu ya, 2 juta. Maka ketika penghasilan tiap bulannya itu tidak sampai 2 juta, itu bisa statusnya menjadi fakir atau miskin. Jadi kalau katakanlah 3 dari 10, berarti kalau 2 juta penghasilan 600 ke bawah itu fakir. Kalau penghasilan berapa ya?
Benar ya? Kalau 3 dari 10 kan, kalau 2 juta berarti 600 kan ya? Hah? Kalau 8 dari 2 juta 1.600.000 ya, miskin. Jadi kalau penghasilan katakanlah UMR standar minimal 2 juta, punya penghasilan 1.600.000 itu miskin. Tapi memang penghasilan dari semua lini. Dia memang 1.600.000, tapi sawahnya banyak misalkan. Ya, tidak salah juga itu ya. Sawahnya banyak, panennya 3 bulan berton-ton, dihitung gitu. Itu dihitung. Kalau di total rata-rata di bawah 2 juta itu miskin atau fakir atau miskin. Gampangannya begitu. Jadi ada rumusan yang disebut dalam kitab ini. Kalau kebutuhannya 10, dia hanya mampu 3, itu fakir. Kalau hanya mampu 8, itu miskin. Baik, saya rasa itu tidak terlalu sulit. Kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat. Kata 'alaiha ini menunjukkan orang yang memang bekerja untuk mengumpulkan, memelihara dan mendistribusikan zakat. Siapa disebut amil itu? Amil itu adalah orang yang diperintah oleh pemerintah untuk mengumpulkan, memelihara dan mendistribusikan zakat. Jadi ayyab asahumus sultan. Kalau di kita, maaf saya sampaikan ini biar tidak semuanya gampang mengaku amil zakat. Jadi amil zakat itu kalau yang memang langsung pemerintah, kalau di kita namanya BAS di Indonesia ini. Konteks kita BAS, Badan Amil Zakat. Kalau ada lembaga swadaya masyarakat yang itu mendapatkan legitimasi dari pemerintah, namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Itulah yang bisa menyebut dirinya sebagai amil zakat. Karena itu sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk menghimpun, memelihara dan mendistribusikan zakat. Di sepanjang tahun itu memang itulah pekerjaannya, bukan hanya di akhir Ramadan. Jadi mohon maaf saya sampaikan melalui kajian ini, menurut tafsir dan pendapat para ulama, tidak benar kalau ada satu panitia yang dia hanya menerima zakat, itu pun hanya pada momen akhir Ramadan. Itu tidak benar disebut sebagai amil zakat. Amil zakat ini aktif ini, khud, ambil, datangi, bukan cuma nunggu, datangi. Khud min amwalihim shadaqah, ambil, saya diambil, dijaga. Yang kemudian kalau di Islam itu dikenal dengan Baitul Mal. Nah itu penting. Jangan sedikit-sedikit ngaku sebagai amil zakat. Hanya karena menghimpun zakat fitrah di akhir bulan Ramadan kan. Apakah tidak boleh? Ya boleh saja. Boleh saja. Cuma jangan mengambil bagian atas nama amil zakat. Para jamaah, saya sebenarnya ingin mengatakan begini. Sesungguhnya seandainya harta zakat ini benar-benar dimaksimalkan fungsinya, akan melampaui pajak, pendapatan dari pajak. Siapa yang bertugas yang ambil zakat ini akan melampaui besaran dari pajak kalau benar-benar dimaksimalkan. Sehingga semua muzaki, orang berzakat itu dana zakatnya tidak langsung didistribusi sendiri, tapi dihimpun yang kemudian dikelola oleh amil zakat. Sebagian mungkin untuk dana zakat konsumtif, untuk zakat konsumtif untuk makan, terutama di hari raya Idul Fitri. Jangan sampai, kata Nabi, jangan sampai ada orang yang masih keliling untuk mencari makanan pada saat hari raya. Seorang bersukacita, masih ada yang putar-putar kampung, dia tidak tahu apa. Itu jangan sampai itu. Jangan sampai umat Islam melihat ada umat Islam lainnya yang masih bingung mencari makanan pada saat hari raya Idul Fitri. Tidak boleh gitu.
pasti semuanya bisa merayakan dengan tenang karena sudah ada makanan. Ya meskipun tidak harus baju baru, ya. Pakailah baju terbaik yang dimiliki sebagai ungkapan sukacita karena sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Sebagian dibuat konsumtif, sebagian produktif. Ini luar biasa. Cuma sampai saat ini belum bisa berjalan. Ya, fungsi-fungsi bisa belum berjalan. Mudah-mudahan ke depan semakin baiklah pengelolaan zakat ini. Kenapa diarahkan kepada lembaga atau badan zakat agar tepat sasaran? Karena bisa-bisa jadi ada 2 orang, 3 orang di satu kampung di mana ia memang benar-benar fakir. Kadang semua orang yang kaya bertujuannya hanya orang itu. Terutama zakatul fitri itu numpuk di satu orang itu. Betapa banyaknya dia menerima zakat karena mikirnya yang terkenal hanya dia yang paling fakir. Sehingga zakat itu tidak bisa distribusikan, disebar pada yang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita sepakat standar miskin dan fakir itu UMR kita. Itu untuk zaman sekarang. Tapi khusus untuk zakatul fitri ini para bapak, tetap kita mengacu kepada pandangan para ulama bahwa orang yang punya kelebihan dari apa yang akan dimakan pada malam hari raya dan hari rayanya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Baik, itu yang ketiga. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hati-hati mereka. Ini ada 3, sesungguhnya ada 3, dan Nabi pernah menjalankannya. Yang pertama, orang kafir yang dia keras terhadap Islam, dia punya pengaruh luas bagi kaumnya, itu diberi zakat agar lunak pada Islam dan bisa mempengaruhi kaumnya, tidak memusuhi Islam. Pada zaman Nabi diberi. Masuk sahabat Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Tapi ketika Islam sudah kuat pada masa Umar bin Khattab, gak lagi diberi. Mulai saat ini orang kafir, ya, meskipun dia tokoh, tidak lagi diberi zakat. Kalau dia mau macam-macam silakan. Nah, itu Umar gitu. Ketika Umar memerintah, orang kafir, ya, meskipun dia tokoh keras, gak lagi diberi zakat. Kan tegas. Kalau dia macam-macam, ayo silakan. Mau apa? Gitu Umar. Sejak saat itu maka ini tidak diberlakukan. Tapi suatu ketika kondisi Islam sangat sedikit, ya, termasuk minoritas, maka boleh saja dipakai. Ya, dan zakat diberikan pada tokoh-tokoh sekitar meskipun belum masuk Islam. Setidaknya tidak memusuhi Islam. Yang kedua, orang yang sudah dekat dengan Islam tapi belum masuk Islam, diberi zakat agar ia mau masuk Islam. Ini strategi dakwah sebenarnya. Cuma ini jarang dipakai. Yang dipakai justru kalangan luar kita. Kan gitu. Dan yang ketiga ini yang populer. Orang yang baru masuk Islam diberi zakat agar dia mantap dalam berislam. Kenapa? Karena banyak kasus ketika ia menjadi mu'allaf itu diasingkan dari keluarganya. Bahkan akses untuk mendapatkan bagian dari harta warisan keluarganya tidak lagi diberi, kan begitu. Dia kesulitan secara ekonomi, termasuk diasingkan dari keluarganya. Itu butuh kita untuk merangkulnya. Itu mu'allaf. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, wafir riqabi, orang yang dalam rangka merdekakan budak. Riqab ini leher, ya. Orang yang di lehernya ada tali gitu. Dulu ada perbudakan. Dalam Al-Quran memang disebutkan banyak sekali masalah budak. Ada pernyataan-pernyataan yang kurang tepat yang menyatakan berarti Islam masih melanggengkan sistem perbudakan. Itu salah besar.
Justru Al-Quran itu hendak menghapus perbudakan dengan cara Al-Quran. Ternyata luar biasa hasilnya. Kan benar? Banyak kafarat denda dengan cara memerdekakan budak. Termasuk dana zakat bisa digunakan untuk memerdekakan budak. Namanya budak mukatab ini. Budak mukatab itu oleh tuannya, kamu boleh nebus diri kamu agar kamu merdeka. Nah, untuk kepentingan itu dana zakat boleh digunakan untuk itu. Akhirnya perbudakan lama-lama bisa habis. Sistem Islam yang menghabiskan sistem perbudakan itu dengan caranya. Jadi banyak sekali kan fatahriru raqabatin. Caranya itu memerdekakan budak itu. Tidak untuk melakukan budak, tapi menyebut itu untuk menghapus sistem perbudakan. Oh, sungguhnya kita ini sama. Tidak boleh ada orang yang dijadikan budak. Itu boleh menggunakan zakat. Wal gharimin, dan orang-orang yang banyak hutang. Catatannya bukan karena foya-foya, bukan karena digunakan untuk maksiat. Memang murni karena banyak hutang. Boleh dibantu dengan dana zakat. Silakan, mungkin ada kawan yang lagi memang tersandung ya. Dia mungkin mencoba berbisnis tapi gagal, hanya banyak hutang, bantulah dia dengan dana zakat. Kita ulurkan tangan bantu dengan dana zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang dalam sabilillah, jalan Allah. Jadi kalau Imam Syafi'i, maaf saya sampaikan, Imam Syafi'i yang menerima itu orang, bukan kegiatan. Orang yang berjuang fi sabilillah, Syafi'i. Yang Syafi'i. Jadi ada pertanyaan ya ketika interaktif itu, apakah boleh pembangunan masjid menggunakan dana zakat? Kalau atas nama bangun masjidnya itu tidak boleh. Inda Syafi'i. Yang boleh itulah orang yang bertanggung jawab membangun masjid itu. Panitia masjidnya itu boleh menerima dari dana zakat. Orangnya. Caranya gimana? Itu kemudian cari dia hutangan untuk bangun masjid, sehingga nanti dia bisa dibantu dari dana zakat. Boleh enggak kira-kira Bapak Ibu kalau ada orang mau naik haji kurang ongkosnya? Naik haji kurang ongkos. Boleh enggak kira-kira? Dalam kitab ini ada dibolehkan. Kalau memang benar-benar kurang ongkosnya, sudah wajib naik haji, sekarang ini ongkos haji tambahannya semakin banyak, nggak punya, boleh dibantu dengan dana zakat. Boleh dibantu di kitab ini. Dulu hanya nambah sekian, sekarang tambah besar lagi, itu boleh dibantu dengan zakat. Cuma apakah menjadi prioritas tergantung, makanya ini pentingnya ambil zakat. Terakhir, wabnis sabil, yang ke-8 adalah orang yang dalam perjalanan. Catatannya 2, syaratnya 2. Yang pertama, jarak tempuhnya sudah mencapai masafatal qasri, jarak tempuh yang boleh untuk qasar, ya. Jarak tempuhnya. Atau kalau bahasa lain di sini, tidak mungkin dia pulang untuk ngambil itu, untuk ambil bekal, kemudian kembali lagi ke tempat itu. Nah, itu jarak tempuhnya sudah masafatal qasri, ya. Gampangannya sudah sekitar 85 atau 90 km jarak tempuhnya. Yang kedua, dia kehabisan bekal jalanan dan tidak dalam rangka maksiat. Bepergiannya tidak dalam rangka maksiat. Memang bepergiannya yang boleh-boleh saja, apalagi bepergian yang dianjurkan. Itu tuh wabnis sabil. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimul hakim, dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mungkin ada 1-2 yang mau bertanya tentang zakat. Monggo. Untuk kalangan pegawai ini ada dikenal zakat
profesi. Di sini ditarik ya, dipotong di sini. Zakat profesi nggak ada. Zakat profesi, zakat yang diambilkan dari profesi tertentu. Cara ngitungnya gimana? Kalau kita sepakat dengan standar UMR 2 juta, maka sungguhnya kelebihan di 2 juta itu sudah menjadi hitungan zakat profesi. Tapi kalau yang ditanggung banyak gimana? Ya silakan diajukan. Jadi 2 juta itu untuk satu istri dan berapa anak kan gitu. Meskipun terus terang ya 2 juta itu sangat minim ya. Zakat satu istri 2 anak saja itu sudah ngos-ngosan itu. Betul itu. Itu benar-benar standar minimal untuk bisa bertahan hidup. 2 juta. Kalau punya anak banyak ya tentu dinaikkan. Baru sisanya dihitung untuk menghitung zakat profesi. Apakah nanti total dikali 12 bulan sama dengan nisab emas. Nisab emas ini kan 90 gram atau 85 sampai 90 gram emas. Emas per gram 1 juta. Jadi sisa dari gaji kali 12 per bulannya sisa 12, kalau sampai 90 juta maka terkena kewajiban zakat profesi 2,5%. Bisa dibayar per bulan atau dibayar di akhir tahun. Cuma banyak kaum muslimin bayar dana zakat ini di bulan Ramadan. Di samping menunaikan zakat juga berharap bahwa pahalanya bisa dilipat gandakan karena mengeluarkan zakat di bulan tahun. Allah ancam bagi yang tidak mengeluarkan zakat dengan ancaman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi diancam bagi orang yang punya harta tapi tahu tidak mau berzakat, berikan kabar gembira pada mereka dengan siksa yang pedih. Nah, ini satu ungkapan yang luar biasa. Bukan kabar gembira itu sebenarnya, cuma diungkapkan dengan fabashshirhum itu agar orang itu punya perhatian serius bahwa harta itu bukan milikmu, harta itu milik Allah. Kamu hanya diberikan penguasaan di dunia. Bahkan saya sempat menyatakan ada satu jeritan orang yang mau meninggal punya banyak harta tidak sempat bersedekah. Apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi laula akhartani ila ajalin, ya Tuhanku, barangkali bisa engkau tunda sebentar saja ajalku ini, tunda sebentar saja. Ini jeritan orang yang kaya tidak mengeluarkan zakat. Apa janjinya? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Ternyata harta yang selama ini ditumpuk di dunia tidak memberikan manfaat apa-apa dan dia sudah sangat terang. Seandainya dia bersedekah akan sangat membantu dirinya ketika masuk ke alam kubur. Minta tunda barang sebentar. Ini jeritan dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah seperti itu. Jangan sampai mengalami hal yang sama. Ayo bersedekah, berzakat sebelum ajal menjemput kita. Gitu kan? Semoga ada manfaatnya. Cukup. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.